Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, teman-teman sebangsa setanah air yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan solusi dari segala permasalahannya. Teman-teman saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, polemik nasab Ba'alawi masih belum selesai. Masih semakin panas, semakin berbahaya. Sampai terkini belum ada titik terang mengenai solusinya bagaimana polemik ini. Tapi mengenai nasab saya kira sudah selesai harusnya. Karena mengenai penelitian Kiai Imaduddin sampai hari ini belum terbantahkan, ya. Kajian-kajian Kiai Imaduddin belum terbantahkan secara ilmiah. Nah, artinya sampai detik ini kajian Kiai Imaduddin adalah menjadi kebenaran sebelum ada bantahan yang ilmiah, yang masuk akal gitu ya. Nah, bantahan-bantahan yang ada hanya tidak seputar ilmiah, bantahan-bantahan kualat dan lain sebagainya. Artinya belum bisa mematahkan kajian Kiai Imaduddin. Mengenai nasab, kajian nasab tim Kiai Imaduddin itu satu hal yang menyebabkan keraguan masyarakat tentang klan Ba'alawi yang ada. Keraguan tentang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain itu ada hal lagi yang lebih mencengangkan, ya, masalah pemalsuan makam ini pun belum terjawab. Belum ada konfirmasi yang jelas, yang meyakinkan, ya, mengenai ini yang tertuduh siapa, yang klaim-klaim makam palsu, nama-nama yang tersebut di situ siapa juga belum, sampai detik ini belum ada pernyataan resmi gitu ya dari yang bersangkutan, yang ulama yang mengakui, yang mengatasnamakan, yang merekomendasikan ini makam siapa dan lain sebagainya. Itu semakin pertanyaan lagi tentang motif dari klan Ba'alawi ini, yang akhirnya masyarakat pun ragu tentang itu. Selain itu ditambah lagi, ya, kemarin pun masih berlangsung, yang baru saja kemarin adalah Khaul Gresik gitu ya, dengan nama Khaul Gresik. Padahal yang dikhauli adalah bukan tokoh Gresik yang selama ini kita kenal. Misalkan yang selama ini dikenal masyarakat Indonesia adalah Sunan Gresik, yang sebagai cikal bakal atau tonggak penyebaran Islam di daerah Gresik khususnya. Namun yang masif yang terdengar adalah Khaul Gresik. Nah, ini seolah-olah menegaskan bahwa penyebar Islam, tonggak pendiri, tonggak penyebaran Islam di Gresik adalah Habib yang dikhauli kemarin. Nah, ini akhirnya menjadikan masyarakat bertambah keraguan lagi atau menimbulkan pertanyaan kepada klan Ba'alawi ini. Ada apakah ini? Akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab juga sebetulnya gitu. Dan kalau memang bukan tokoh Gresik, kenapa harus pakai nama Khaul Gresik? Kenapa tidak pakai Khaul Habib siapa gitu ya kemarin ya? Misalkan Khaul Habib Muhammad, atau Khaul Habib Ahmad, Khaul siapa gitu kan enak. Baru yang terakhir Khaul Ahmad, Habib Ahmad Gresik, itu kan nggak mencurigakan. nggak menimbulkan pertanyaan sebetulnya. Kenapa harus pakai nama Khaul Gresik?
Dan ini jika dihubungkan seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Menahem Ali, seolah-olah cocok dan masyarakat akhirnya menimbulkan masuk akal dan persis pola-polanya. Jangan-jangan seperti itu. Dan oleh karenanya ini pun harus dikonfirmasi gitu ya, agar selesai gitu loh. Saudaraku kaum muslimin, saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang berbahagia, di video kali ini coba kita dengarkan komentar-komentar beberapa kiai ulama mengenai masalah qaul ini. Coba kita dengarkan. Kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampai ngerti? Pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus paham napa mboten? Gak paham meneh. Susah ngomong kali wong Sragen iki gak paham terus. Eksodus paham napa mboten? Budalan-budalan. Paham nggih? Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai. Maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa ne Arab niku Palestina, Pak. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggaline niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak. Akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya prosedur pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi
dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada. Ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina. Mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyoning Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib. Haul Agung Solo, Ki Ageng Solo niku boten dihormati, boten dihauli, sing dihauli Habib. Haul Agung Kudus niku Sunan Kudus niku boten disebut haul agung, ni isian niku haul Habib. Wonten madi haul Agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah bintu Tarim, Jawa adalah anaknya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa? Mereka bergabung dengan HTI ingin menguasai Indonesia atas nama khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'alwi yang mereka tuju bukan khilafah Islamiyah, tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut ning kono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syarif, para sedulur sedaya mawon. Itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syarif, para sedulur sedaya mawon, akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya ya di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, muga-muga Gusti Allah barau ke Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ki Habib aja kok dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Dan dihapusi terus ya. Mungkin apa mboten? Para syarif, para sedulur sedaya mawon niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran, wonge pinter, alim, hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis, agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat, ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan Loh Mahfud, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah,
wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina luar biasa. Itu Syekh Fadil Amtullah, muridnya ribuan, muhibbinnya ribuan, apal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajine teng Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebut waliullah. Orang Palestina nggak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Amtullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Amtullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai, di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Amtullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina dan ada di Mesir. Ini cerita mereka. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Amtullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasannya Syekh Fadil Amtullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, melongone sampean ku melongo ngerti napa melongo keder sampean? Wong seragen melongo gawe keder aku sing delok. Keder napa keder? Keder napa keder? Lah para sedulur, Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telenge wengi, wong mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 gak ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan pakai ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Amtullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Amtullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Amtullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya, Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida. Orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang sempati? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Mau apa tidak? Bergerak apa bukan? Lawan apa lawan? Jangan diam saja wahai orang Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali. Poros cerek poros setulus teman niku. Jadi berdasarkan data, perjuangan kita ini adalah perjuangan yang hak, perjuangan data poros cerek poros dulur. Kemudian ono sing ngomong, Gus, kira-kira ngadepi kados ngeten saged menang napa mboten? Insyaallah menang. Insyaallah man. Laskar sabilillah di masa yang akan datang insyaallah man menang lan kudu menang. Maka sampean bentuk itu, pasukannya diperbanyak di Sragen,
Tidak usah itu kata-kata ribuan, jutaan yang kira-kira itu. Semua dimasukkan. Gini apa betul? Para syarif, para sedulur. Panjenengan ngerti? Tahun 45 pada waktu Indonesia ngelawan sekutu, saya tanya Indonesia punya apa? Bambu runcing lawan bom atom, menang apa ora? Kalau secara logika mereka punya bom atom, mereka punya bedil senjata, sementara sampai bambu runcing, kira-kira secara logika menang apa mboten? Kalah. Bambu runcing mboten saged ancel peluru mancel bus. Kalau ada semua orang bawa bambu runcing kemudian jidatnya sudah kena peluru, mboten saged urip, Pak. Bambu runcingnya langsung jatuh. Tapi dalam sejarah Indonesia menang apa kalah? Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliyah, sampai bisa buku Thariqah Naqsyabandiyah, An-Naqsh wal Band, An-Naqsh wal Band, Imam Bahauddin An-Naqsh wal Band, An-Naqsh wal Band, ngukir asmane Gusti Allah wal Band, nutup ati saka sak liyane Gusti Allah, hanya untuk Allah hatinya. An-Naqsh wal Band minut terus masyarakat Sragen, Imam Bahauddin An-Naqsh wal Bandiyah disebutnya Naqsyabandiyah. Ngendika bahwasanya Gusti Allah maringi dumateng Kanjeng Nabi adalah khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Dari keistimewaan kenabian itu muncul apa yang disebut dengan jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah itu muncul di situ adalah at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung saka Gusti Allah. Mila para nabi para rasul gak belajar pinter dewek. Nomor selanjutnya al-khirqatus syarifatus sufiyah, yaitu adalah keluar biasaan sing disebute mukjizat. Nomor kaping 3 napa? Medal napa sing disebut nusratum minallah, pertolongan saka Gusti. Nek wong gadah khususiyatun nubuwah, jadi nabi jadi rasul, pertolongan dari Allah pasti datang. Artinya nabi rasul gak ene sing kalah, menang kabeh, sebab nabi rasul kudu menang. Makanya sepanjang perjalanan nabi dengan rasul menang. Nabi Ibrahim ngelawan apa? Nabi Ibrahim niku nglawan apa? Nglawan Namrud, menang. Nabi Dawud yang menang, nglawan Bakhti Nasr yang menang. Nabi Musa bari Nabi Harun tiangin boten gadah nopo-nopo, tiang miskin, melawan Fir'aun yang kekuatan hartanya sangat luar biasa, kekuatan politiknya sangat luar biasa, sosial politik dikuasai oleh Fir'aun. Nabi Musa diperintah lawan Fir'aun, kula badhe tanglet sing kalah Fir'aun niku Nabi Musa. Fir'aun kalah. Sebab nopo? Sebab perkara sing hak iki ning Injile wonten Gusti. Kanjeng Nabi niku menang terus. Nglawan musuh, ning perang Uhud menang, ning perang Badar menang, ning perang Hunain menang, ning Khaibar menang, nganti ning perang Sajdah menang sedaya. Napa sebab? Sebab Gusti Allah ngendika, ya Muhammad tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, teng welikat kana te wonten khatabun nubuwah, kira matep mendi Muhammad, sesungguhnya kamu orang yang pasti dibela dan pasti ditolong, ngadepi sapa bae kowe menang. Mila Kanjeng Nabi niku gak iso kalah, gak pernah kalah Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Gusti Allah Taala nanti ngendika kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ajak itu umatmu untuk jihad, tapi kalau mereka tidak mau gak usah dipaksa. Di antara mereka ada yang banyak alasan, di antara mereka ada yang banyak takut, di antara mereka ada yang ono sing mikir-mikir, di antara mereka ada yang pemberani dan pejuang. Gak usah dipikir Muhammad, kalau sebab yang memenangkan kamu itu adalah aku Muhammad, bukan mereka. Umatmu arep maju arep ora, kowe tetap menang. Jangankan maju umat Muhammad, kowe madep sendirian Muhammad lawan mereka, tak menangke teng aku, tak menangke ning aku, akan saya menangkan kamu Muhammad. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi kudu menang. Perkara sing hak iki menang, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Jadi selagi Ba'ali berpatokan pada kebatilan, berarti mereka akan kalah. Kalau kita berpatokan pada yang hak, insya Allah kapanpun kita akan menang. Bila dibuktikan pada waktu zamannya sapa? Dina pembuatan
Zamane sapa? Zamane menapa Basim Asy'ari 45 melawan sekutu Belanda. Sing menang sapa? Sing menang sapa? Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabihi walatangsurunnah. Janji Allah walatangsurunnah, memerintahkan seluruh umat manusia supaya nolong kanjeng Nabi. Nusratu minallah. Mila subhanallah bapak tuai sampean ngadepi londo niku modale napa? Modal nekat gitu. Nek londone sekutu kali Inggris bercampur, Amerika Jerman bercampur, pesawate bome bedil, bapak tuane sampean senjatane napa? Diparingi dumateng kyaine napa? Solawatan. Sholat. Basim Asy'ari ngendika menurunkan resolusi jihad. Mbak Abbas ya tampil, ya ayyuhan nadhiyun wahai wa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Rawe-rawe rantas ijo raya-raya rapatkan barisan sing-singkan lengan baju. Lontor sekutu Inggris dari Amerika, Jerman, Belanda kumpul di Surabaya untuk melawan kita. Mari kita sing-singkan lengan baju seadanya di bawah panci para ulama, di bawah ridho Allah dan pertolongan Allah, lawan mereka demi untuk bangsa. Membela bangsa itu bagian daripada agama. Masya Allah, bapak tuane sampean menyiapkan pasukan saka Surakarta. Siap, maju jalan. Ku kasih ngantuk. Kenapa boten? Masya Allah, kabeh niku senjata napa? Solawat. Anak fairun lil huda war rasyad, unadi syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ilallahi min duni zat siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad, siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Wah, solawatan kabeh dramben saka Sragen metu. Wah, grim kotokan kodang grim kotokan kodang grim kotokan kodang niku. Ramben Sragen kene apa mboten? Alhamdulillah, di atas payung Allah, di atas bendera kebenaran, iku para ulama NU santri nang kono nglawan sekutu kalah. Profesor Dr. Slukogronyo mencatat dengan tinta emas, sekutu niku pasukan yang enggak pernah kalah. Lawan Itali di Libya, Italinya mundur. Melawan Inggris di India, Inggrisnya hancur. Melawan Inggris di Malaysia, Inggrisnya hancur. Melawan Jerman, Jermannya hancur. Nglawan Portugis, Portugisnya hancur. Nglawan Belanda, Belandanya hancur. Ini sekutu kumpul semua. Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Portugis, semuanya kumpul
mereka kalah bertekuk lutut di kaum sarungan. Milo sampean kabeh akan memperjuangkan sesuatu, jangan sampean takut, jangan sampean mundur, pantang mundur sekali di kono langkah sudah melangkah, gak usah mundur, gak usah wedi, bela tanah air, bela negara, bela bangsa, bela leluhur. Kalau ada macam-macam daripada kaum Ba'alwi sing macam-macam mempersekusi ulama atau orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, sampean siap membela napa mboten? Siap membela napa mboten? Siap membela napa mboten? Jangan sampai seumpama para dulu mereka berani-berani merubah situs-situs sejarah Indonesia, berani merubah sejarah, membelokkan sejarah Indonesia. Kalau mereka melakukan kezaliman semacam itu, maka kita lawan apa lawan? Kita lawan apa lawan? Lawan apa lawan? Jangan sampai anak cucu kita di masa yang akan datang nasibnya sama dengan Pales. Na'udzubillah min. Maka segera dibentuk di Jawa Tengah. Nanti adakan gerakan se-Jawa Tengah, kibarkan bendera Wali Songo, kibarkan bendera Laskar Sabila di pojok-pojok desa, di pojok-pojok kampung. Adakan pergerakan rakyat Indonesia untuk membela bangsa dan leluhur sejarah. Siapapun orangnya, apakah habaib atau Ba'alwi, siapapun yang berani-berani untuk merusak Indonesia, baik sejarah atau sumpah menzolimi rakyat Indonesia, baik orang biasa atau kiainya, maka kita semua Laskar Sabilillah wajib membela, wajib bergerak lawan mereka semua. Karena nek orang dilawan, mereka akan menginjak, dan pada akhirnya mereka akan menguasai kita, dan pada akhirnya mereka akan memperbudak kita. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Teman-teman sekalian yang berbahagia, cukup jelas apa penyampaian beliau masalah ini tentang khaul ini ya, yang menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Ini semoga ini tidak benar apa yang kita khawatirkan, karena sangat ngeri sekali bagi kita masyarakat Indonesia. Andai kata itu benar, ada motif ke situ, andai kata ada motif ke situ, sangat ngeri sekali negara ini gitu ya. Tapi semoga tidak benar gitu ya, semoga tidak terjadi gitu ya. Tetap Indonesia akan tetap kuat, bersatu, tidak mudah direbut oleh siapapun gitu ya. Mengenai khaul ini ya, semoga apa yang menjadi kekhawatiran bangsa Indonesia oleh yang melaksanakan khaul ini semoga juga menjadi perhatian dan mengerti kekhawatiran masyarakat Indonesia gitu. Jadi mungkin kedepannya sebaiknya dirubah lah, jangan pakai nama khaul Gresik atau khaul Malang dan lain sebagainya. Untuk apa coba, ya kan? Diganti saja khaul. Memang kalau khaul ulama siapa, khaul Habib siapa, ya itu tulis khaul Habib itu aja gitu loh. Khaul Habib Ahmad Gresik itu kan aman. Khaul Habib Ahmad Malang, khaul Habib apa, siapa terserah namanya. Khaul apa, siapapun kan berhak orang membuat khaul nenek kakeknya, tapi kan nggak harus pakai nama daerah itu gitu loh. Karena seolah-olah dia yang paling berjasa besar di situ, pakai nama daerah itu gitu. Ini harus bijaksana menyikapi ini dari yang penyelenggara khaul ini untuk kedepannya, agar masyarakat ini tidak tambah runyam, tidak tambah ragu tentang kondisi keberadaan kaum Ba'alawi ini, walaupun selama ini kita akur-akur saja. Jadi jangan memicu permusuhan, jangan sampai menimbulkan melakukan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat gitu ya. Insya Allah kalau saling mengerti semuanya, insya Allah aman kita ya. Kita juga berhak, misalkan orang Jawa bikin nama khaul, ayahnya kakeknya khaul Mbah siapa, Mbah Kliwon, itu kan sah-sah saja. Siapa yang melarang? Siapa yang bertanya? Nggak ada. Khaul Mbah Kliwon Malang boleh, nggak masalah. Tapi kalau khaul Malang isinya Mbah Kliwon kan berbahaya. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan besar gitu ya. Itu saudaraku sekalian yang berbahagia, mohon maaf ada kata banyak kekurangan, kekhilafan.
Ya, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, negara ini senantiasa dilindungi oleh Allah dari maksud-maksud jahat siapapun juga. Tetap NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.